Anak-anak, sekarang marilah kita lanjut ke demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Pada periode ini dikenal juga dengan nama pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Bapak Presiden Soeharto. Ya, selama 32 tahun anak-anak. Orde Baru ini suatu orde yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila yang dikembalikan ke fungsinya, yaitu fungsi sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai lembaga tinggi negara. Jadi pada masa Orde Baru itu ada lembaga tertinggi negara yaitu MPR. MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah. Ya. Dan sedangkan lembaga yang dimaksud dengan lembaga tinggi negara itu ada 5. Presiden, DPR, DPA, BPK, MA. Ini lembaga tinggi. Sedangkan MPR merupakan lembaga tertinggi. Kemudian bagaimana dengan demokrasi Pancasila yang diterapkan? Demokrasi Pancasila yang diterapkan berpangkal pada kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dalam merumuskan dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila itu artinya kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan didasari nilai-nilai ketuhanan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan dan kesatuan Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pengertian dari demokrasi Pancasila itu. Berikutnya sekarang dalam pelaksanaannya demokrasi Pancasila ini melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Itu sangat diharapkan. Musyawarah untuk mufakat. Mufakat sama dengan sepakat. Pada video yang dulu Ibu pernah menerangkan ketentuan mufakat yaitu suara yang diperoleh itu lebih dari 2/3 dari peserta yang hadir. Apabila di dalam suatu musyawarah 2/3 dari peserta yang hadir itu memberikan suaranya sampai ke 100%, itu berarti hasilnya disebut sebagai mufakat. Sedangkan bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan bisa ditempuh dengan pemungutan suara. Ya, dengan pemungutan suara, yaitu 50% lebih 1 orang sampai ke 2/3 itu sudah termasuk pemungutan suara. Gitu. Ini anak-anak. Kemudian di dalam demokrasi yang berlandaskan Pancasila ini memiliki keunggulan. Keunggulannya ada 3, silakan anak-anak dibuka bukunya ya, Ibu lupa, yaitu halaman 71 yang Ibu terangkan ini. Halaman 71 saja. Keunggulannya 1, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, semangatnya adalah kekeluargaan. Tadi saya sampaikan ya, di dalam pengambilan keputusan upayakan musyawarah mufakat, caranya adalah dengan cara kekeluargaan. Berikutnya sekarang yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita kan punya hak, punya kewajiban. Ini ada keseimbangan. Usahakan seimbang antara hak dan kewajiban. Jangan hanya dituntut kewajiban terus, tidak diabaikan haknya, jangan. Mengutamakan hak terus, mengabaikan kewajiban, jangan. Tetapi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Itu keunggulannya. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, walaupun kita tadi punya hak dan kewajiban yang seimbang, tetapi kita harus tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini berarti masyarakat di negara kita memiliki suatu kewajiban, yaitu kewajiban untuk mengutamakan kepentingan umum. Inilah anak-anak di dalam keunggulan dalam
Orde Baru ya, atau demokrasi Pancasila di masa Orde Baru. Kemudian lambat laun ini dalam pelaksanaannya, praktek pelaksanaannya, karena kekuasaan presiden itu juga tidak ada batasannya kan, presiden dapat melaksanakan tugas, kita punya hak untuk menjadi presiden selama 5 tahun. Setelah itu dapat dipilih kembali gitu. Karena dapat dipilih kembali, dapat dipilih kembali, maka jabatan Presiden Pak Harto itu sampai 7 periode. Tapi pada periode yang terakhir, yang ke-7 itu baru 2 tahun, itu lengser anak-anak. Ya. Maka akhirnya nanti menimbulkan pada masa reformasi itu ada perubahan terhadap pasal ini gitu ya. Dalam pelaksanaannya, kita lanjut ya, dalam pelaksanaannya sebagai akibat kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, sehingga terjadilah suatu kekuasaan yang menumpuk pada presiden, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Muncullah yang namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Anak-anak ingat apa korupsi? Korupsi itu menggunakan harta atau keuangan negara untuk kepentingan pribadi. Korupsi. Kolusi itu menyuap. Ya, kolusi itu menyuap. Misalnya untuk menduduki jabatan ini kita bayar berapa, untuk masuk ke sekolah ini kita bayar, misalnya semacam itu, namanya menyuap. Itu datangnya biasanya dari masyarakat kalau itu. Kemudian nepotisme. Nepotisme itu mengutamakan keluarganya. Jadi misalnya saya jadi bupati, nanti kemudian anak saya jadikan apa, anaknya kakak saya sajikan apa, terus melebar ke saudara-saudaranya, itu namanya nepotisme. Ini pada masa Orde Baru semacam itu, terjadi semacam itu anak-anak, sehingga karena adanya KKN ini, maka akhirnya puncaknya yaitu terjadilah reformasi. Masyarakat dari seluruh penjuru tanah air, ada pelajar, ada mahasiswa menuntut untuk lengsernya Bapak Presiden Soeharto atau masa Orde Baru, dan nanti akan digantikan oleh Orde Reformasi. Kita tutup dulu videonya.